Salam, salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah memberikan beberapa kesaksian tentang hidup saya yang saya rekam dalam video dan sudah saya simpan di YouTube, yang secara ringkas bahwa hidup saya terlalu rumit, tidak jelas, tidak tahu arah mau kemana, sehingga kemudian hidup saya gersang, hampa, tidak bahagia, bagaikan robot. Kemudian setelah Tuhan melawat saya disadarkan Tuhan, ternyata seharusnya jalan hidup menuju bahagia itu sungguh sederhana, tidak terlalu rumit, tidak harus rumit, tidak terlalu sulit. Jika kita melihat dalam proses penciptaan manusia, maka sungguh luar biasa, karena Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk mulia yang memiliki akal budi, memiliki hati, dan kemudian memiliki kehendak bebas yang diberikan Tuhan. Di saat penciptaan, manusia sungguh-sungguh bahagia hidup bersama Tuhan di Taman Eden. Tuhan diciptakan sebagai makhluk mulia yang berbeda dengan makhluk yang lain, karena diciptakan serupa, segambar, secitra Tuhan sendiri. Itu disampaikan di Kejadian. Bahkan di Mazmur juga Tuhan berfirman bahwa manusia dibuat hampir seperti Tuhan itu sendiri, dengan kemuliaan sungguh luar biasa. Maka ketika dalam proses penciptaan, manusia hidup bahagia bersama Tuhan di Taman Eden, tidak ada sakit penyakit, manusia sungguh-sungguh bahagia bersama Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberitahukan kepada manusia bahwa manusia boleh makan apa saja, boleh melakukan apa saja di Taman Eden, kecuali jangan makan buah karena nanti manusia akan mati. Hal ini bermakna bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, maka harus diberi sarana untuk merealisasikan ketaatan dan kesetiaan atas perintah-perintah Tuhan. Jadi itu sebagai pembeda Sang Maha Pencipta dengan yang diciptakan. Kalau Tuhan Sang Maha Pencipta, maka bebas melakukan apa saja, tetapi pastilah karena Tuhan itu Maha Kudus, Maha Suci, apapun yang dilakukan Tuhan pasti bersifat kekudusan, kesucian, dan kemuliaan. Dan kemudian Tuhan berfirman, memberitahukan kepada manusia untuk taat dan setia kepada Tuhan. Jadi ketika proses awal penciptaan manusia, manusia sungguh hidupnya bahagia dengan hal yang sederhana, tidak perlu rumit, berlelah, payah, berkeringat. Tetapi yang paling penting adalah taat dan setia atas perintah Tuhan. Maka akan bahagia bersama Tuhan. Nah, kemudian Adam Hawa, manusia, justru memilih, tertarik, kena rayuan, ajakan ular tua, si iblis. Padahal iblis adalah juga ciptaan Tuhan. Tapi Adam dan Hawa justru memilih untuk melakukan rayuan dari iblis, dan kemudian manusia terkena kutuk, harus menderita, sengsara, harus berjerih lelah, berkeringat, dan kemudian kutuk dari dosa, maka banyak sekali hal-hal yang negatif di dalam diri manusia. Ada kemarahan, kebencian, aniaya, pembunuhan. Seperti misalnya bermula dari Kain dan Habil. Kain tega membunuh Habil, yang benar padahal Habil adalah adik kandungnya sendiri. Dan seterusnya. Jadi saudara-saudaraku, setelah saya sadar dan bertobat,
di saat dunia tidak ideal, tidak sempurna seperti Taman Eden lagi, tetapi Tuhan telah berkenan melawat manusia. Tuhan berkenan turun ke dunia menjadi manusia, menjadi juru selamat penebus manusia, dan kemudian memberikan harapan kembali kepada manusia. Jadi saudara-saudaraku, jikalau kita ingin sungguh-sungguh bahagia, maka marilah saudara-saudaraku dan saya untuk hidup taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan dengan tulus kasih. Jadi saudara-saudaraku, di dalam kehidupan di dunia yang ada dosa ini, tetapi Tuhan telah menebus segala dosa-dosa kita menjadi juru selamat dunia, yang bermakna apapun kondisi kehidupan di dunia ini, selama seseorang bisa hidup taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sukacita sejati dari surga, dari Tuhan yang melampaui segala akal. Saudara-saudaraku, saya sampai umur 57 tahun, saya tidak pernah merasakan damai sukacita bahagia. Hidup saya gersang, hampa tawar, karena saya tidak taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkenan melawat diri saya, memulihkan saya, menebus dosa-dosa saya, menghapus kesalahan dan dosa-dosa saya. Saat ini, saya sungguh-sungguh berusaha belajar taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan. Saya berusaha untuk hidup di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tentu saya juga masih proses, belum sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan saya, saat ini saya sungguh-sungguh dapat merasakan damai sukacita surgawi, dapat merasakan kebahagiaan atas perkenan Tuhan, atas selawatan Tuhan, bukan karena kebaikan-kebaikan saya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, taat dan setia atas perintah Tuhan, dan biarlah segala karakter buah roh ada di dalam diri kita. Ada kasih, ada damai sukacita, ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, dan sebagainya. Dan selama kita hidup dalam Tuhan, maka segala karakter-karakter duniawi, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, segala kegarangan, dendam, kemarahan, kegeraman, mudah marah, mudah tersinggung, akan segera dilepaskan oleh Tuhan. Teriring doa, kiranya saudara-saudaraku dan saya dapat senantiasa bahagia karena hidup kita taat dan setia kepada Tuhan, dan kita dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Salam bahagia. Tuhan memberkati.